Assalamualaikum. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Fani Angela Tomhisa, dan di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Nah, seperti apa kan organ-organ membentuk urinaria atau perkemihan dan juga fungsinya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sistem perkemihan atau sistem urinaria. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekresi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem urinaria atau sistem perkemihan adalah sistem yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Fungsi organ perkemihan yaitu 1. Meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. Dan yang keempat adalah membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Struktur organ perkemihan yaitu 1. Ginjal, 2. ureter, 3. kandung kemih, dan yang keempat adalah uretra. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatik cairan tubuh secara baik. Berbagai fungsi ginjal untuk mempertahankan homeostatik dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, ekresi sisa metabolisme, sistem pengaturan hormonal, dan metabolisme. Ginjal terletak dalam rongga abdomen, retroperitoneal primer kiri dan kanan kolumna vertebralis, dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang peritoneum. Batas ginjal kiri setinggi iga ke-11, ginjal kanan setinggi iga ke-12, batas ginjal kiri setinggi vertebrata lumbalis ketiga. Tiap-tiap ginjal mempunyai panjang 11,25 cm, lebar 5-7 cm, tebal 2,5 cm. Ginjal kiri lebih panjang dari ginjal kanan. Berat ginjal pada laki-laki dewasa 150-170 gram, wanita dewasa 115-155 gram. Bentuk ginjal seperti kacang, sisi dalam menghadap ke vertebrata thoracalis, sisi luarnya cembung, dan di setiap ginjal terdapat sebuah kelenjar suprarenal. Saraf ginjal terdiri kurang lebih 15 ganglion. Ginjal terdapat persarafan dari flecus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersama pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Kelenjar suprarenal di atas ginjal menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Yang berikut adalah struktur ginjal. Ginjal terdiri dari bagian dalam atau medula dan bagian luar atau korteks. Bagian dalam atau medula. Substansia medularis terdiri dari piramid renalis, jumlahnya antara 8-16 buah yang mempunyai basis sepanjang ginjal, sedangkan aspeknya menghadap ke sinus renalis. Yang kedua adalah korteks. Substansia ini tepat di bawah tunica fibrosa, melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis. Bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis. Yang berikut adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal yaitu 1. Mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh bergantung pada apa yang dimakan. Dan yang keempat, ekresi sisa-sisa hasil metabolisme berupa ureum, asam urat, kreatinin, sasatoksis, obat-obatan, hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. Dan yang kelima adalah fungsi hormonal dan metabolisme. Organ yang kedua adalah ureter. Ureter terdiri dari 2 buah saluran, masing-masing bersambungan dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm,
dengan penampang 0,5 cm, mempunyai 3 jepitan di sepanjang jalan. Piala ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis, dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga lapisan sebelah dalam atau mukosa. Pembagian ureter menurut tempatnya. Yang pertama adalah ureter pars abdominalis, berada di pelvis renal sampai memilan di fase ilaka. Yang kedua adalah ureter pars pelvica, berada mulai dari persilangan fase ilaka sampai masuk ke kandung kemih. Yang berikut adalah ureter pria dan wanita. Ureter pada pria terdapat di visura seminalis bagian atas dan disilang oleh ductus deferensi dan dikelilingi oleh pelcus vesicalis. Ureter pada wanita terdapat di belakang fossa ovarica, berjalan ke bagian medial dan ke depan letaris cervix uretri pada bagian atas vagina untuk mencapai fundus vesika urinaria. Persarafan ureter. Caban dan pelcus mesentericus inferior, pelcus seperticus, dan pelcus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan pelvis. Yang berikut adalah fungsi ureter. Fungsi ureter yaitu 1. Sebagai saluran penghubung untuk mengeluarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Yang kedua, mendorong urin keluar menuju kandung kemih menggunakan gerakan peristaltik. Organ yang ketiga adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih merupakan organ berongga yang terdiri dari 3 lapisan otot detrusor yang saling beranyaman. Lapisan paling dalam disebut mukosa, lapisan tengah terdiri dari otot polos, dan lapisan paling luar adalah jaringan fibrosa. Letak kandung kemih berada di depan dinding abdomen. Ukuran urin yang sanggup ditampung adalah sekitar 500 ml, tetapi saat sudah terisi 250 ml, maka akan dikeluarkan oleh tubuh manusia. Fungsi kandung kemih yaitu sebagai penampung sementara urin yang telah diproduksi oleh ginjal. Yang berikut adalah organ keempat yaitu uretra. Uretra merupakan sebuah saluran terakhir dari sistem urinaria yang mengeluarkan urin yang bertampung dari vesika urinaria keluar tubuh. Secara anatomis, uretra dibagi menjadi 2 yaitu uretra posterior di bagian belakang dan uretra anterior di bagian depan. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita, yaitu panjang uretra wanita kurang lebih 3-5 cm, sedangkan pada pria dewasa bisa memiliki panjang kurang lebih 23-25 cm. Ada 2 sphincter uretra yaitu yang pertama yaitu sphincter eksterna, ada di batas uretra anterior dan posterior yang diatur oleh saraf simpatetik. Yang kedua adalah sphincter interna, terdiri atas otot bergaris yang diatur oleh saraf somatik. Yang berikut adalah fungsi uretra, yaitu yang pertama sebagai saluran untuk mengeluarkan urin keluar dari tubuh, dan yang kedua yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan air, mani atau sperma pada pria. Yang berikut adalah sumber referensi. Nah, itulah tadi pembahasan secara singkat tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dan terima kasih.